kami kelompok 5, saya Onisimi Janggangara sebagai moderator. Kami akan membagikan materi tentang instrumen keuangan, kas dan utang. Tentunya saya tidak sendiri bersama teman-teman saya. Jadi baik, saya akan menjelaskan tentang kas. Kas merupakan alat tukar yang memungkinkan manajemen perusahaan menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Bahkan tidak jarang bahwa keberhasilan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya tergantung pada kemampuan menyediakan kas untuk memenuhi semua kewajiban perusahaan tepat pada waktunya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan tahun 2017, kas merupakan komponen modal kerja yang paling tinggi di tingkat likuiditas. Karena kas adalah komponen yang paling cepat berubah nilainya, berarti bahwa semakin besar jumlah kas yang dimiliki perusahaan akan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Menurut Sartono tahun 2012, kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan atau cash on hand dan dana yang tersimpan di bank dalam berbagai bentuk seperti deposito, rekening, koran. Kas dalam pengertian akuntansi adalah alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga disimpan dalam bentuk atau tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Nilu Ayu Lestari Yesika Budiarta, biasa dipanggil Yesika. Saya dari kelas 3A4 Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan membawakan materi tentang kas kecil dan kas bank. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kas kecil atau petty cash dan kas bank. Yang pertama, kas kecil atau petty cash adalah kas dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang nilainya relatif kecil dan tidak ekonomis bila membayarnya dengan cek. Menurut Taswan mengemukakan bahwa petty cash adalah dana khusus yang disediakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Menurut Dewi, dalam arti sempit, kas kecil adalah sejumlah uang tunai dalam bentuk uang kertas dan uang logam. Dalam arti luas, tidak hanya meliputi uang kertas dan uang logam, tetapi mencakup cek wesel dan order pembayaran. Tujuan utama kas kecil adalah untuk menghindari cara-cara pembayaran pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak secara ekonomis dan tidak praktis. Yang kedua, kas bank. Kas bank adalah kas yang dimiliki perusahaan yang tersimpan di bank dalam bentuk giro atau biljet, dan kas ini dipakai untuk pembayaran yang jumlahnya besar dengan menggunakan cek. Menurut Ikatan Akuntansi dan Standar Akuntansi Keuangan, kas bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang bisa dipergunakan secara bebas untuk membiayai transaksi bisnis perusahaan. Motif penyimpanan kas merupakan unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Semakin besar jumlah kas yang ada dalam perusahaan, maka semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Halo, perkenalkan, nama saya Mensak Fernando Saba. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar pengelolaan kas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan tujuan pengelolaan kas.
Pada dasarnya, pengelolaan atau manajemen kas merupakan suatu sistem dalam melakukan pengelolaan kas yang dilakukan oleh suatu organisasi agar tersedianya suatu kas yang lebih memadai, yang artinya kas tersebut tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit, sehingga keberlanjutan kas tersebut dapat terjamin. Jadi, intinya pengelolaan kas adalah strategi dan proses pemerintah dalam mengelola saldo kas dan arus kas jangka pendek pemerintah maupun antar pemerintah dengan sektor lainnya secara efektif dan efisien. Setelah kita membahas mengenai pengertian pengelolaan kas, maka kini kita akan membahas mengenai tujuan pengelolaan kas. Secara umum, tujuan manajemen kas adalah untuk dapat mempertimbangkan risiko dana imbalan hasil agar adanya keseimbangan antara memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit kas. Apabila kas yang diinvestasikan tersebut terlalu sedikit, maka hal tersebut kemudian akan mengurangi kesempatan untuk bisa mendapatkan bagi hasil atau penambahan kas yang lebih tinggi di masa berikutnya. Namun, bila kas yang diinvestasikan tersebut terlalu banyak, maka akan terjadi suatu cash insolvency. Jika kas suatu organisasi tersebut cukup, maka kemampuan perusahaan di dalam memenuhi seluruh pengeluaran yang diperlukan sebuah organisasi tersebut juga akan naik. Yang berikut kita akan membahas mengenai konsep dasar pengendalian kas yang terdiri atas dua. Yang pertama, konsep active cash management. Pengeluaran kas di Indonesia telah mengalami perubahan di mana pada periode awal metode administrasi kas menuju pengelolaan kas secara aktif, yaitu bisa memanfaatkan kas yang ada dengan seefektif dan seefisien mungkin. Yang kedua adalah konsep Miller-Orr. Model Miller-Orr mengasumsikan bahwa saldo kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara acak. Model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas, serta menentukan saldo kas yang optimal yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Jika saldo kas perusahaan mengalami penurunan hingga mencapai batas bawah, maka perusahaan perlu menjual surat berharga agar saldo kas kembali optimal. Demikian pula bila saldo kas perusahaan mengalami peningkatan hingga batas atas, maka perusahaan perlu melakukan investasi dengan mengkonversikan ke dalam surat berharga sampai saldo kas kembali optimal. Baik, berikutnya saya akan membahas mengenai pengendalian kas. Nah, jadi pengendalian kas atau kas kontrol adalah kegiatan atau proses untuk mengendalikan uang tunai yang dimiliki perusahaan agar jangan terlalu kecil sehingga membahayakan likuiditas atau terlalu besar sehingga menurunkan kemampuan labanya. Pada dasarnya, tujuan pengendalian kas ialah mencapai kas yang optimal. Selanjutnya, pengendalian terhadap penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, dari pengendalian terhadap penerimaan dan pengeluaran kas ini, terdapat 7 pengendalian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap penerimaan uang kas harus segera dibukukan. Yang kedua, bagian pembukuan kas terpisah dengan bagian penerimaan maupun pengeluaran. Yang ketiga, setiap penerimaan uang kas harus segera disetor dan disimpan dalam bank atau berangkas. Yang keempat, orang yang bertugas dalam bagian penerimaan kas sebaiknya terpisah dengan bagian pengeluaran kas. Yang kelima, pengeluaran uang kas tidak boleh diambil langsung pada penerima kas, harus melalui bank atau dengan menggunakan cek. Yang keenam, pengeluaran uang kas harus ada persetujuan dari orang yang tertentu, yaitu orang yang berwenang. Yang ketujuh, dibentuk kas kecil atau petty kas. Berikutnya, transaksi penerimaan dan pengeluaran, baik melalui kas dan bank yang telah dicatat oleh perusahaan, harus dilakukan pengendalian untuk memastikan apakah pencatatan transaksi tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak terjadi kecurangan atas uang kas.
Untuk menghindari terjadinya kecurangan dan penyelewenangan atau penyalahgunaan terhadap uang kas, maka diperlukan suatu sistem pengendalian terhadap kas. Ada 6 prinsip pengendalian intern terhadap kas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penetapan tanggung jawab secara jelas kepada pemegang kas. Yang kedua, penyelenggaraan pencatatan yang baik, tertib, dan teratur. Yang ketiga, pemisahan fungsi antara orang yang mencatat transaksi dengan orang yang menyimpan kas. Yang keempat, pengeluaran kas dengan sistem voucher yang telah disetujui atasan. Yang kelima, penyetoran kas setiap hari ke bank. Dan yang keenam atau yang terakhir ialah pelaksanaan pemeriksaan atau audit terhadap kas dan bank. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Jessica Dano sebagai pemateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pelaporan kas. Mari kita simak penjelasan tentang pelaporan kas. Pelaporan kas adalah proses dokumentasi dan pelaporan semua transaksi keuangan yang melibatkan uang tunai dalam suatu organisasi atau bisnis. Biasanya pelaporan kas melibatkan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran uang tunai serta menyusun laporan keuangan yang mencerminkan aktivitas keuangan tersebut. Proses ini penting untuk memantau arus kas, mencegah penyalahgunaan dana, dan memastikan keuangan organisasi berada dalam kondisi yang sehat. Pelaporan kas mencakup beberapa aspek penting termasuk pencatatan transaksi kas, penyusunan laporan keuangan, serta pengendalian internal. Berikut adalah beberapa materi penting yang terkait dengan pelaporan keuangan terbagi menjadi 7 materi, yaitu yang pertama, pencatatan transaksi kas dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran uang tunai. Yang kedua, penggunaan buku kas atau sistem pencatatan elektronik untuk merekam transaksi. Bagian yang kedua, prinsip-prinsip pencatatan kas. Prinsip-prinsip pencatatan kas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, prinsip pengakuan pendapatan dan biaya. Yang kedua, prinsip konsisten dalam pencatatan. Yang ketiga, prinsip kehati-hatian dalam penilaian aset dan liabilitas. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, persiapan neraca, laporan laba rugi, dan laporan penggabungan data kas dengan transaksi non-kas dalam pelaporan keuangan. Yang keempat, pengendalian internal. Pengendalian internal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian tugas dan tanggung jawab terkait dengan kas. Yang kedua, penggunaan sertifikasi dan otoritas untuk setiap transaksi kas. Yang ketiga, pemeriksaan internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan dengan prosedur dan kebijakan perusahaan. Yang kelima, pelaporan pajak dan kepatuhan. Terbagi dalam 2 bagian, yaitu pemahaman mengenai pajak yang terkait dengan transaksi kas. Yang kedua, pelaporan pajak, penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang melibatkan transaksi kas. Yang keenam, manajemen risiko terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, pengelolaan risiko terkait dengan penyimpangan dan penggunaan uang tunai. Yang kedua, penggunaan kebijakan asuransi untuk melindungi kas dan aset perusahaan. Yang ketujuh, teknologi dalam pelaporan kas terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, pemanfaatan perangkat lunak akuntansi dan sistem informasi keuangan untuk memudahkan pelaporan kas. Yang kedua, keamanan dan enkripsi data keuangan yang disimpan dalam sistem komputer. Baik, perkenalkan nama saya Mirti Baik, saya dari kelas 3A, jurusan akuntansi sektor publik. Materi yang saya bawa adalah kesimpulan dari kas. Kita masuk pada materi yang selanjutnya adalah kesimpulan dari kas. Kas merupakan aktiva unit yang mudah digunakan dalam transaksi, namun sifatnya unit tak jarang menjadi sasaran kecurangan atau pencurian. Oleh karena itu diperlukan prosedur-prosedur pengendalian intern. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian kas juga merupakan hal yang sangat penting untuk mengendalikan uang,
tunai yang dimiliki agar uang tunai yang dimiliki tidak terlalu kecil sehingga tidak terjadi likuiditas atau terlalu besar sehingga menurunkan kemampuannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengendalian yang baik agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Berikut beberapa contoh cara pengendalian terhadap kas. Yang pertama, dengan membukukan setiap keuangan kas. Yang kedua, bagian pembukuan antara kas masuk dan kas keluar dibedakan. Yang ketiga, dibentuk kas kecil dan masih banyak cara yang dapat dilakukan. Beberapa cara tersebut dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan tindakan curangan. Dalam pelaporan kas dan cara yang dapat dilakukan lainnya adalah dengan rekonsiliasi bank, sehingga dengan adanya pengendalian dan pengelolaan kas yang baik dapat meningkatkan kualitas keuangan kas sehingga semua kegiatan dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. See you.